Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abada wa azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'aida mushiman lil khairat wa ja'alana ma fil ardi jami'a lil imarati wa jar'il hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faya ayyuhal hadirun ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala thumma aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala thumma aidan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimah sidang salat Aid rahimakumullah. Pertama-tama marilah sebagai hamba Allah di hari yang fitri ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, termasuk
mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat takbir, tahmid dan tahlil mulai dari tadi malam sampai pada terbit fajar 1 Syawal 1445 Hijriah. Puji dan syukur itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, termasuk menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Puji dan syukur itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, termasuk kita melaksanakan sholat 5 waktu. Puji dan syukur itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sampai pada hari kemarin dengan penuh ketundukan hati kita menyerahkan fitrah di akhir Ramadan. Puji dan syukur itu insya Allah kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba Allah yang hamdan syakiran. Tidak lupa salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada junjungan kita khatan Nabiyu yang menjadi penutup akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in beserta setiap insan yang telah berjasa hingga pada saat ini kita mengenal Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah kalimat inilah yang dapat kita wariskan kepada generasi kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tidak lupa di mimbar yang mulia ini sebagai khatib kami berwasiat kepada kita semua untuk tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa itulah yang dapat mengembalikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna atau insan kamil. Iman dan takwa itulah yang dapat kita emban karena kita diciptakan dari Allah dan hari ini kita kembali menjadi suci atau fitrah. Iman dan takwa itulah yang telah dibimbing oleh Allah selama 1 bulan penuh. Insya Allah itu menjadi cita-cita yang tertanam dalam lubuk hati kita yang paling dalam untuk mengarungi hari-hari di 11 bulan yang akan datang. Insya Allah 11 bulan yang akan datang adalah penuh dengan noda dan derita. 11 bulan yang akan datang adalah penuh tantangan dan ujian. Apakah kita sanggup menjalaninya atau tidak? Hari ini kita kembali fitrah sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali suci karena kita telah berjuang melawan hawa nafsu kita untuk menetralisir dalam diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Ketahuilah oleh jamaah sekalian, jalan itu berbatu cadas menantang keras. Jalan itu licin, berlumut terguyur hujan. Petir, kilat, sambar menyambar menebar-nebar. Kadang curam, kadang seram. Sekali waktu mendaki, kaki terasa lemas dan kaku. Tapi titah sang raja harus terjunjung. Tujuan terbayang-bayang indah menawan di pelupuk mata. Kakinya terus meretas, tidak peduli nafas tersengal-sengal. Gerak kaki tertatih-tatih, sang musafir istiqomah menelusuri rindu akan kampung halaman Darul Akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang pembimbing mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirun sabil.
Jadikanlah kehidupan kita di alam dunia yang fana ini bagaikan seorang musafir atau seorang yang sementara dalam perjalanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Hati bimbang, sikap mengembang, cinta sebatas bayang, tujuan kerap melayang, dan sia-sialah semangat juang. Itu semua terjadi di antaranya karena ketidaktahuannya dalam kancah sandiwara kehidupan ini. Bimbingan yang paling bijak mengajak agar kita semua menjadikan musafir sebagai peran pilihan. Bila musafir menjadi peran pilihan, maka tentunya mengarahkan kepada beberapa hal. Hal yang pertama, ghayatun, tujuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seorang musafir berpayah-payah mengarungi samudra pengembaraan, namun tetap gagah. Lelah memikul bawaan, namun ia selalu bangkit. Pakaiannya koyak diterpa debu, panas, hujan dan tiupan angin, namun ia tetap berjalan tegak. Sekali waktu sakit ganti menemani, namun ia selalu bangkit. Semuanya itu tidak membuatnya gerah apalagi menyerah, karena tujuannya terbayangkan indah di depan mata. Wa inna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kamu semua akan kembali hanya kepadaku, Allah Rabbul Alamin. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa muntaha itu tempat kembali, sebagaimana Imam Ibnu Abi Hatim menyampaikan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikam ta'lamuna anna al-ma'ada ila Allah, ila al-jannah au ila an-nar." Sesungguhnya tempat kembali kamu semua yakni ke surga atau neraka. Pantaslah si musafir bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuan dalam kehidupannya untuk mencapai tujuannya, yakni kebahagiaan di akhirat kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, atau tergelincir pada godaan syaitan laknatullah dan menemani syaitan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin wal muslimah sidang salat Aid rahimakumullah. Bila musafir menjadi peran pilihan, maka hal kedua yang harus kita ikuti yaitu hadiyun, petunjuk. Tujuan tidak akan pernah tercapai bila lalai terhadap petunjuknya. Tujuan tidak akan pernah disongsong jika sombong terhadap petunjuknya. Tujuan tidak akan pernah digapai bila masih dalam kebodohan terhadap petunjuknya. Tujuan bahkan tidak nampak bila petunjuknya disepak jauh. Petunjuk itu merupakan kebutuhan mutlak manusia, sebab dalam hal kehidupan kita sehari-hari saja atau dalam permainan saja mesti ada petunjuk bagaimana menjalankannya. Lantas apakah manusia dan kehidupan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini tidak perlu kepada petunjuk? Hadirin sidang salat Aid rahimakumullah, jamaah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita para musafir seharusnya mengakui bahwa Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu diturunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam yang ke-17 di bulan suci Ramadan yang telah kita peringati pada
hadiun petunjuk bagi kita. Namun sampai pada saat ini, berapa persen umat Islam yang mempelajarinya? Namun sampai pada saat ini, berapa persen umat Islam yang tidak mampu membaca Al-Quran? Sampai pada saat ini, berapa persen umat Islam yang mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketahuilah oleh para musafir, mari jadikan Al-Quran sebagai pegangan kita. Sebab kata Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalika, itu kitab, la raiba, tidak ada keraguan, hudan, menjadi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bila musafir menjadi peran pilihan, maka hal ketiga adalah zadun, bekal. Mungkinkah perjalanan panjang terlalui tanpa bekal? Bisakah terdapat tujuan bermusafir tanpa kekuatan bekal? Padahal perjalanan itu penuh tantangan dan rintangan. Ketahuilah oleh kita semua bahwa bekal yang sebaik-baik yaitu bekal takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa adalah bekal yang membuat sang musafir banyak akal untuk menemukan solusi bagaimana ruwetnya permasalahan di tengah perjalanan. Optimisme bunga-bunga harapan tertoreh dalam jiwanya walaupun berbagai halangan yang menghalangi, merintangi sinar-sinar asa. Setiap halangan diyakini sebagai peluang membawa berkah, bukan stres. Sang musafir amatlah yakin akan janji Tuhannya yang jauh lebih setia dari manusia yang menjunjung kesetiaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap masalah yang ia hadapi, dan juga kami memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bila musafir menjadi peran pilihan, maka hal yang terakhir yakni qarinun sholihun, teman akrab yang baik. Bila dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita sebagai manusia senyum di depan, balik belakang lain bicara. Kadang kita sebagai manusia di depan kita berbicara baik, di belakang kita memfitnah. Kadang kita sebagai manusia sepertinya kita di depan berbuat yang terbaik dan menjadi contoh, tetapi balik belakang kadang kita tidak seperti yang kita ucapkan. Oleh karena itu, pilihlah teman sebagaimana peribahasa. Kalau orang dekat dengan penjual minyak wangi, maka dia ikut kecipratan wanginya. Tetapi kalau dia dekat dengan tukang las besi, maka dia akan kepanasan juga. Oleh karena itu, jadikan baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan bagi kita semua. Karena manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada kita sebagai umat Muhammad yang paling terakhir adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang baik. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik, terutama bagi orang-orang
yang menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni seorang yang mengenal keesaan Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan datangnya hari akhir. Itulah orang-orang yang tetap berteguh di hadapan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah sebagai Rasul Allah atau utusan Allah yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Itulah 4 pokok apabila kita jadikan musafir sebagai peran pilihan. Kalau ada orang yang memilih jalan yang lain di luar daripada kalimat musafir ini, maka ia telah keluar dari hal-hal yang mengenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di hari yang fitri atau suci ini, dengan penuh ketundukan hati dan wajah kita, serta menengadahkan kedua telapak tangan kita, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaina, amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, di hari yang fitri ini, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa anak dan istri kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa pemimpin-pemimpin kami yang berjuang menegakkan kalimat-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ya Allah, jadikanlah ketakwaan itu dalam diri-diri kami, dan hiasilah kami dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap sopan dan santun ya Allah. Allahumma ja'al dinana dina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanan mu'minin, wa salatana salatal khasiin, wa amalana amalas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mautis syuhada, wa adkhilna jannata ma'al anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya Allah, jadikanlah Islam yang kami peluk sekarang ini sebagaimana agama Islam yang Engkau turunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah iman yang ada dalam dada kami ini sebagaimana imannya orang-orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami ini sebagaimana hidupnya para ulama, dan apabila Engkau matikan kami nanti, matikan kami dalam keadaan syuhada ya Allah. Sampai kepada apabila di akhirat nanti kami memohon kepadamu sebagai hamba yang penuh noda dan dosa, tapi kami mengharapkan ampunan serta masuk jannah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa almarhum dan almarhumah di kampung kami ini, orang-orang tua kami yang telah berjasa membuka kampung halaman ini, membangun kampung halaman ini, mendidik generasi-generasi di kampung halaman ini, serta generasi-generasi kami yang akan datang ya Allah. Allahumma ya Allah, walaupun diri kami kotor, walaupun diri kami penuh dengan noda dan dosa, tapi Engkau telah bersihkan kami atau memang membersihkan kami di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kami memohon kekuatan-Mu untuk bimbinglah kami menjadi hamba-hamba Allah yang mampu dan sukses mengarungi 11 bulan yang akan datang ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa orang-orang tua kami yang sampai pada saat ini mereka masih bersama-sama dengan kami. Ampunilah mereka ya Allah, panjangkanlah usia mereka, sehatkan
badan mereka, serta murahkan rezeki mereka, agar kami dapat menjadikan mereka sebagai panutan dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrillahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi